pembelajaran jarak jauh kurang efektif bagi capaian belajar loh. Halo, perkenalkan nama saya Mesya Permata Putri dari SMA 3 Kabupaten Tangerang kelas 12 MIPA 7. Saya ingin menjabarkan teks editorial saya mengenai efektifkah pembelajaran jarak jauh bagi capaian belajar murid. Yang kalian ketahui, saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini banyak membawa perubahan di berbagai macam negara, termasuk Indonesia. Salah satu perubahannya ada pada bidang pendidikan. Karena adanya COVID-19 ini membuat kita harus menjaga jarak, maka hampir semua sekolah di Indonesia memberhentikan pembelajaran tatap muka. Artinya kita nggak ke sekolah, nggak ketemu guru, nggak ketemu teman. Nah, karena itu pemerintah, lebih tepatnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan kita solusi untuk tetap bisa belajar walaupun kita ada di rumah dengan meluncurkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tapi kalian tahu nggak sih kalau PJJ ini tuh nggak terlalu efektif? Hal itu terbukti dari banyaknya murid yang merasa kalau capaian belajarnya itu selama ada di rumah ini tidak maksimal. Pembelajaran jarak jauh adalah sebuah solusi yang bukan tanpa resiko, artinya ada resikonya. Akan lahir murid yang memiliki kompetensi di bawah standar normal karena materi yang mereka dapat tidak secara maksimal mereka pahami. Pembelajaran jarak jauh pun akan melahirkan murid yang gandrung terhadap teknologi. Kenapa? Karena ketika pembelajaran jarak jauh berlangsung, maka murid ini akan dihadapkan dengan teknologi-teknologi seperti smartphone, laptop, dan lain-lain. Akan tetapi, ada peribahasa tentang teknologi, yaitu teknologi seperti pisau bermata dua. Artinya, apabila kita tidak dapat mengendalikannya dengan baik, maka teknologi ini akan membunuh tunas-tunas bangsa. Ketika pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan, murid melaksanakannya di rumah tanpa bimbingan guru secara langsung. Murid hanya dihadapkan dengan gadget atau laptop sebagai perantara guru menjelaskan materi. Terkadang materi yang dijelaskan oleh guru melalui gadget atau laptop sulit untuk dipahami oleh murid. Maka secara alamiah murid ini akan bertanya kepada orang yang menurutnya lebih mengerti tentang materi yang sedang dia pelajari. Ketika pembelajaran di rumah berlangsung, satu-satunya orang yang dapat ditanya oleh sang murid adalah orang tuanya sendiri. Akan tetapi, banyak orang tua murid yang tidak mengerti sama sekali dengan materi yang dipelajari oleh sang anak, atau orang tuanya ini memiliki kegiatan lain untuk dilaksanakan. Nah, hal lain yang mempengaruhi pencapaian murid ini salah satunya adalah murid merasa stres dengan banyaknya tugas-tugas yang mereka dapatkan setiap harinya. Suasana di rumah juga membuat murid untuk sulit memahami atau sulit untuk berkonsentrasi ketika melakukan pembelajaran. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada konversi pers yang ditayangkan di akun YouTube-nya Jumat 7 Agustus 2020. Pernyataannya adalah sebagai berikut. Orang tua pun tidak mudah mengikuti dan mendampingi anak belajar. Banyak yang mempunyai pekerjaan lainnya. Banyak yang masih beradaptasi terhadap anak-anaknya melalui PJJ dari rumah. Dan untuk memotivasi anak, itu juga banyak yang mengalami kesulitan dan memahami pembelajaran dan kurikulum yang bisa dibilang itu lumayan rumit. Bagi siswa, banyak sekali yang mengalami kesulitan konsentrasi dan rasa berat sekali beban karena banyak sekali penugasan dari guru guna untuk menuntaskan kurikulumnya, dan juga peningkatan rasa stres dan jenuh. Adanya murid yang tidak memiliki gadget dan juga keterbatasan kuota mempengaruhi proses pembelajaran murid. Karena mau bagaimana kita melakukan pembelajaran jarak jauh apabila tidak memiliki kedua hal tersebut. Ada pula murid di daerah-daerah terpencil yang secara otomatis tidak memiliki jaringan internet yang baik atau bahkan tidak ada sama sekali. Ingin mencari pun sulit karena kondisi lingkungan yang belum memadai. Organization for Economic Cooperation and Development pernah melansir data bahwa hanya 34% penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet. Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 juga mengungkap hasil yang serupa. Di Jawa, lebih dari 55,7% penduduk dapat mengakses internet. Sementara itu, di Kalimantan, baru 6,66% saja yang terhubung ke internet.
Sisanya bisa dilihat di gambar berikut ini. Bagi seorang murid yang malas, tidak mempunyai kuota dan keterbatasan internet merupakan salah satu alasannya untuk tidak mengikuti PJJ loh. Ditambah lagi, apabila si murid ini ketika mengikuti pembelajaran normal sering membolos dan tidak memperhatikan guru dengan baik di kelas. Sebaliknya, bagi murid yang memiliki antusiasme dalam belajar, akan tetapi memiliki kekurangan di beberapa mata pelajaran, hal ini merupakan hal yang sangat buruk baginya, karena dia tidak dapat memahami materi apabila tidak dipelajari dari guru secara langsung. Hal ini membuat sang murid merasa pembelajarannya kurang maksimal dan menyebabkan capaian belajarnya menurun. Dengan ini, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan kondisi pendidikan di masa pandemi karena masih banyak yang harus diperbaiki dari pembelajaran jarak jauh ini. Dilihat dari kenyataan bahwa pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif bagi murid, guru, dan orang tua, pemerintah seharusnya menemukan cara lain atau memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh agar murid dapat merasakan peningkatan dalam capaian belajarnya bukannya penurunan. Sekian dan terima kasih.